berbeda dengan kecemasan biasa. Seorang mengalami kecemasan itu bisa berupa gangguan fisik. Bu, tadi kita sudah mengenal ya apa itu anxiety disorder, lalu juga gejalanya yang timbul itu apa. Kira-kira Bu, kalau boleh tahu nih, mayoritas penyebab dari anxiety disorder ini apa? Oke, nah jadi kalau misalnya disebutkan mayoritas penyebabnya apa gitu ya, memang rata-rata disebabkan karena adanya kesalahan dalam proses berpikir seseorang. Jadi kalau bahasa ininya overthinking gitu ya. Ya, tapi itu juga bisa dipengaruhi juga oleh faktor misalnya faktor biologis, misalnya seseorang yang kurang istirahat seperti itu. Kemudian juga berkenaan dengan gangguan-gangguan yang berkaitan dengan otak misalnya seperti itu, sehingga dia tidak mampu mengendalikan atau mengontrol emosinya yang seperti itu. Oke, jadi overthinking itu yang memegang peran penting dari ini ya Bu ya, mayoritas. Commonly ya, secara umum tuh secara biasanya umum ya. karena overthinking gitu. Overthinking. Wah, sebagian orang ini banyak overthinking ya. Kadang saya juga kalau bicara dengan orang lain begitu, hal kecil saja itu kadang suka dipikir gitu ya Bu. Betul. Kira-kira itu tadi kata-kata itu menyakitkan apa enggak sih? Itu hanya sebagian itu ya, belum hal-hal yang besar gitu ya Bu. Dan itu bagaimana nih Bu cara membedakan apakah hal-hal yang kecil saya menyakiti orang ini itu dipikir terus apakah itu bisa menjadi gangguan kecemasan? Kira-kira menuju ke sana itu bagaimana Bu? Oke, ya. Jadi memang kita harus memahami ya, kira-kira ini kita cuman gangguan kecemasan biasa yang artinya bisa ditolerir atau memang yang sudah sangat mengganggu tadi. Oke. Gitu. Jadi mungkin kita supaya aware bahwa saya ini punya gangguan kecemasan nggak? Kita bisa melihat kira-kira penyebabnya apa, jelas atau tidak. Misalnya kalau misalnya saya mau presentasi nih gitu ya, wajar lah kalau cemas gitu. Yeah. Tapi kalau tiba-tiba aduh aku tiba-tiba nih apa ya, kok deg-degan ya, kenapa, nggak tahu gitu. Nah itu kemudian terjadinya sering secara persisten ya, artinya tidak cuma sekarang gitu, tapi misalnya besoknya atau nanti dalam satu hari dia bisa kena serangan cemas ya, rasa cemas tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas misalnya seperti itu. Terus tadi jadi ada syaratnya, terjadinya secara persisten dalam kurun waktu yang cukup lama gitu. Jadi itu yang bisa dikatakan sepertinya sudah mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Oke, Gitu. Bu, itu sudah dijelaskan tadi ya. Kira-kira kalau dilihat dari jenis-jenis, ada tidak Bu? Oke. Jenis dari anxiety disorder ini? Ya. Jadi kalau memang membicarakan tentang jenis-jenis ya, Sobat K, ada banyak sekali jenis kecemasan. Jadi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini itu adalah kecemasan secara umum gitu. Tapi ada juga misalnya seperti bipolar. Nah dengar ya, bipolar sering kita dengar bipolar. Kemudian juga ada namanya PTSD, Post Traumatic Disorder ya. Kemudian juga gangguan kecemasan sosial. Jadi memang ada beberapa sih yang masuk dalam gangguan kecemasan gitu. Oke, Bu. Jadi kan kalau tadi ada PTSD, lalu juga ada bipolar. Ini berangkat dari ini ya, berarti dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder ini begitu. Ya. Oke, Bu. Kalau boleh tahu faktor risiko dari anxiety disorder atau gangguan kecemasan ini sendiri itu bagaimana? Nah, kalau faktor risiko artinya orang yang berisiko begitu ya. Itu juga istilahnya kita tidak bisa mengelompokkan gitu, tapi memang rata-rata kecemasan itu terjadi di usia produktif ya. Jadi usia sekitar 20 sampai 30 tahun seperti itu. Dibenturin masalah Betul. tiap hari. Tapi tidak menutup kemungkinan pun anak-anak juga mengalami yang namanya anxiety disorder. Demikian juga misalnya ada orang lansia gitu ya, sudah masuk kelompok lansia dan ternyata baru mengalami yang namanya anxiety disorder gitu. Jadi kadang juga ada yang menjadi penyebabnya atau yang menjadi trigger ya, tiba-tiba hal ini muncul begitu. Oke Bu, tadi anak-anak bisa begitu, lansia atau orang lanjut usia ini juga bisa baru punya anxiety disorder saat usianya sudah lanjut begitu. Kira-kira antara laki-laki dan perempuan, ini lebih besar mana kemungkinan untuk mengidap anxiety disorder ini? Jadi memang kalau dari data yang ada, artinya memang lebih besar terjadi pada perempuan biasanya, gitu. Tapi ya kembali lagi anxiety disorder ini tidak pandang bulu gitu ya, artinya bisa mengenai pada siapapun jenis kelamin baik laki-laki perempuan,
usia juga tadi bisa mulai dari anak-anak sampai lansia pun juga punya resiko begitu. Tidak bisa disimpulkan sendiri, harus ada ahlinya begitu. Pemeriksaan, asesmen, tapi juga bisa ke psikiater.